Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain Gafur dengan NPM 124650198. Dalam pertemuan pertama kali ini, saya akan menjelaskan garis-garis besarnya mengenai pengantar manajemen teknologi informatika. Kita mulai dari definisi ya. Untuk tujuan adanya proyek manajemen teknologi informatika ini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user atau pengguna dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Ada 3 aktivitas utama pada fase definisi ini. Yang pertama itu memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek teknologi informatika. Dan yang kedua itu keputusan apakah proyek ini dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa segala resiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Artinya dia harus mempunyai manajemen risiko yang baik ya. Yang ketiga itu pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Jadi itu 3 aktivitas utama ya. Lalu dalam aktivitas tersebut kita tidak lupa pula dengan adanya dokumen kebutuhan atau requirement document, yaitu dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh sistem, aplikasi, ataupun proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Dengan tujuan agar memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memahami atau memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Biasanya dokumen tersebut meliputi yang pertama pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, tujuan dan lingkup proyek. Yang kedua deskripsi umum, menjelaskan perspektif produk atau menjelaskan tentang pandangan atau cerminan dari produk tersebut, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Yang ketiga, kebutuhan spesifik. Artinya didetailkan setiap kebutuhan fungsional maupun non-fungsional sistem atau aplikasi. Apa itu kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional itu menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada dalam sistem atau aplikasi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional itu menggambarkan kriteria serta performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Yang keempat, ada glosarium atau kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan di dalam dokumen. Dan yang kelima itu lampiran. Biasanya itu berupa diagram, mockup, atau informasi tambahan lainnya yang relevan atau sejalan dengan dokumen kebutuhan. Soraerdi menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umumnya dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Artinya yang familiar dengan si user, dengan tujuan agar si user ini gampang dalam mengaplikasikan kebutuhannya di dalam sebuah sistem. Kadangkala dokumen RD juga digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Oke. Lalu kita masuk ke langkah-langkah
dalam pembuatan dokumen ini? Kan tadi di awal sudah dijelaskan mengenai garis besar dokumennya. Sekarang langkah-langkahnya dalam pembuatan. Jadi sebelum pembuatan dokumen kebutuhan atau requirement dokumen, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang pertama, harus ada pemahaman proyek. Pemahaman proyek ini dalam arti kita harus memahami tujuan, lingkup, dan sasaran dari proyek. Ini dapat dilakukan dengan membahasnya bersama pemangku kepentingan utama. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, kita wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, analisis pasar. Maksudnya juga jika proyeknya berkaitan dengan produk komersial, analisis ini penting supaya kita bisa menangkap ada trennya, persaingan atau kebutuhan, demand, dan sebagainya. Yang kelima, harus ada studi kelayakan, yaitu menilai apakah proyek ini layak dikerjakan baik secara teknis, finansial, dan operasional ataupun tidak layak. Yang keenam itu identifikasi kebutuhan awal. Ya, kita mengumpulkan semua daftar kebutuhan awal yang akan masuk di dalam requirement dokumen tersebut. Yang ketujuh, penyusunan kerangka kerja. Membuat outline atau kerangka dasar awal. Yang kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Yang kesembilan, pembuatan prototipe awal. Dan yang kesepuluh, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terukur, dan menghasilkan dokumen yang akurat sesuai dengan kebutuhan. Kita ambil contoh dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan. Berikut detail sebelum pembuatan dokumen kebutuhan tersebut. Pemahaman proyek, ya itu kita memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Apakah hanya untuk peminjaman dan pengembalian buku atau juga untuk reservasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur-fitur lainnya. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan. Ya, misalkan di dalamnya itu ada pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Yang ketiga, wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Ya, biasanya kita adakan wawancara dulu untuk minimal kita mengetahui job description yang dimulai dari awal sampai akhir sehingga bisa kita masukkan dalam sistem yang baru tersebut. Yang keempat, analisis pasar. Tapi ini kan bukan produk komersial ya kalau untuk sistem informasi perpustakaan, tetapi bisa juga kita bandingkan sistem informasi yang akan kita buat dengan sistem informasi perpustakaan yang sudah ada. Bisa kita ambil contoh ide fitur-fiturnya yang ada di informasi perpustakaan lain dan kita kembangkan ke sistem informasi yang akan kita buat. Yang kelima, studi kelayakan. Ya, kita nilai kalau sistem informasi yang kita akan bangun itu dengan resource yang ada itu apakah layak atau tidak di dalam misalkan anggaran, tenaga kerja, atau waktu yang ditargetkan. Yang keenam, identifikasi kebutuhan awal. Misalkan harus ada daftar fitur peminjaman buku, pengembalian buku, pemesanan ruang baca buku, ataupun stok buku itu sendiri. Yang ketujuh, penyusunan kerangka kerja RD, outline dari fitur yang akan dimaksudkan, struktur database yang diperlukan, dan teknologi yang akan digunakan. Yang kedelapan, evaluasi teknologi yang diperlukan. Ini kita bisa menimbang apakah sistem ini akan berbasis web atau aplikasi desktop atau yang lainnya, atau lewat
mobile bisa. Lalu kita tentukan pula database yang cocok untuk aplikasi tersebut, sistem informasi tersebut apa. Yang kesembilan, pembuatan prototipe awal, yaitu membuat tampilan awal atau dari antarmuka sistem atau interface-nya ya, dan mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. Artinya kita komunikasikan juga jikalau misalkan tampilan awal ini mungkin kurang disetujui ataupun disetujui, itu harus ada masukan juga dari yang punya, yang owner yang ingin menciptakan teknologi informasi tersebut. Lalu ke-10, penyusunan jadwal dan rencana kerja, yaitu menentukan jadwal pengembangan, pengujian, pelatihan, dan peluncuran sistem. Yang ke-11, setelah semua langkah di atas dilakukan dan baik, barulah tim pengembang dapat memulai proses pembuatan RD yang detail dan komprehensif untuk sistem informasi perpustakaan universitas. Oke, setelah itu ada yang namanya keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kita buat RD dan kita menimbang, langkah selanjutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Tujuannya untuk membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknis? Ya, itu tidak semuanya mungkin secara teknis jawabannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab di atas bisa diubah menjadi, dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya, gitu. Dalam suatu studi kelayakan, kita pertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware atau perangkat keras apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli softwarenya atau perangkat lunaknya. Dan untuk proyek berukuran kecil sampai menengah, studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Dari perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Jadi, manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, ya, apakah ada peluangnya untuk sukses atau tidak. Jadi, itu saja mengenai materi kita di awal pengantar teknologi, manajemen proyek teknologi informatika. Selanjutnya kita akan beralih ke manajemen proyek selanjutnya, dengan kita mulai dari pengantar jadi manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah: 1. Pengelolaan personel dan koordinasi tim. 2. Adanya manajemen masalahnya. Yang ketiga, proses. Untuk manajemen
project sendiri secara terminologi yaitu aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas project dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder atau klien dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan project. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun manajemen proyek perangkat lunak ini mengatur 4 hal penting. Yang pertama, personel, masalah, proses, dan proyek. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personel dapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat maka 3 hal lain yang di atas tidak berjalan dengan baik. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada manajer senior, yang kedua itu manajer proyek, teknis atau pemimpin tim, yang ketiga praktisi, yang keempat klien, yang kelima adalah pengguna PL tersebut. Pemimpin tim PL di sini adalah maksudnya manajemen proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai kecakapan memimpin yang cukup. Seseorang tidak bisa menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena mempunyai kemampuan atau kapabilitas, baik itu secara personel untuk mengatur tim-tim bawahannya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin tim itu, yang pertama, dia itu mampu memotivasi. Yang kedua, mampu berorganisir, lalu mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. Yang keempat, mencari penyelesaian masalah atau problem solving. Lalu bisa mampu menjadi manajer atau bisa mempunyai kemampuan manajerial. Yang keenam itu mampu menghargai kerja tim. Yang ketujuh, yang tak kalah pentingnya juga, seorang manajer atau seorang pemimpin tim ini mampu mengenali timnya. Lalu kita masuk ke masalah atau yang berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Lalu kita bikin ruang lingkup masalahnya. Ruang lingkup masalah itu terdiri dari konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Lalu ada tujuan informasi berupa objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Lalu ada fungsi dan unjuk kerja. Dalam hal ini, fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasi input data menjadi output. Atau adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan. Project adalah urutan sementara aktivitas unit kompleks dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasikan, mengelola, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama itu keterbatasan lingkup proyek atau project constraint, yaitu sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek. Ada 3 hal yang meliputi hal tersebut. Yang pertama, time atau waktu yang dibutuhkan, cost atau semua yang dibutuhkan, and quality
atau semua hal yang dikerjakan proyek harus menghasilkan kualitas yang bagus. Kualitas yang bagus ini artinya low budget tapi bisa mendapatkan kualitas yang terbaik. Oke. Yang kedua itu ada fase project atau project phase. Dalam hal ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama persiapan atau initiation, yang kedua perencanaan atau planning, yang ketiga pelaksanaan atau executing, yang keempat itu pengawasan atau controlling, yang kelima itu close out. Oke. Lalu ada dokumentasi project. Setiap dokumen atau rekaman project tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu project. Ada yang namanya dokumen konsep project, ada yang namanya dokumen kebutuhan proyek, ada dokumen persetujuan atau validasi proyek, ada dokumen lingkup proyek, ada dokumen perencanaan proyek, dokumen pengendalian proyek, dokumen pelaporan, dokumen hasil proyek, dan dokumen evaluasi proyek. Lalu kita masuk ke dalam fungsi-fungsi dalam manajemen proyek. Di dalam fungsi-fungsi tersebut ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama itu ada scoping atau ruang lingkup. Lalu ada planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, scheduling atau penjadwalan, organizing atau pengorganisasian, directing atau pengarahan, controlling pengendalian atau pengontrolan, and closing atau penutupan. Suatu proyek dianggap sukses jika pertama itu mencapai tujuan utama, yang kedua itu tepat waktu, yang ketiga sesuai anggaran, yang keempat kualitasnya memadai, ada kepuasan pemangku kepentingan, lalu mempunyai manajemen risiko yang baik, pelaksanaannya juga efisien, semua persyaratannya itu terpenuhi, lalu penerimaan dan implementasinya lancar, dan adanya evaluasi pasca proyek. Nah, itu jikalau itu sukses. Nah, sekarang bagaimana jika penyebab kegagalan suatu proyek? Pertama itu tujuannya itu tidak didefinisikan dengan jelas. Tujuan utama, atau bisa saja tujuannya itu dari stakeholder ataupun klien itu tujuannya berubah-ubah. Yang kedua, kurangnya rencana yang matang, manajemen risikonya juga tidak efektif, lalu kurang sumber daya, komitmennya kurang dari pemangku, atau berubah-ubah di tengah perjalanan pengembangan proyek ya. Lalu ada perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pemantauan atau pengendalian yang cermat, ini fungsi controlling ya. Lalu perubahan lingkungan eksternal. Lalu kita masuk di dalam kompetensi manajer proyek. Sebelumnya kita membahas mengenai masalah jikalau itu gagal, sebagian besar itu juga adalah kemampuan dari sebuah manajer proyek untuk memanajemen risiko ataupun konflik yang ada di dalam sebuah proyek, dalam sebuah tim. Jadi seorang manajer proyek yang sukses itu harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek dengan efektif. Ya, salah satunya itu kita harus memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajer sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pengambilan keputusan, pemahaman teknologi dan industri, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptable, kemampuan leadership, pemahaman tentang bisnis, kemampuan evaluasi pasca proyek.
Oke ya. Demikian pertemuan pertama kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.